Bagaimana menurut Anda menanggapi fenomena gaduhnya permasalahan LSM, wartawan, dan pejabat daerah di Kabupaten Situbondo menurut jenengan? Oke, konsep Situbondo ya. Yes. Begini. Jadi intinya sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan baper sebenarnya. Apa namanya? Malas sebenarnya mau komentarinnya. Cuman intinya gini. Mbok ya teman-teman NGO atau oknum ya, oknum wartawan yang mungkin sakit hati dengan bahasanya kepala daerah Situbondo tentang mereka ujung-ujungnya begini di videonya toh yang lagi viral itu. Sebenarnya menurut saya dosa baper. Terlepas itu ada kepentingan lain dari aksi gaduhnya yang kemarin, saya nggak bicara kepentingan, tapi kalau saya memandangnya dari sudut pandang atau kacamata yang dari sudut yang berbeda lah. Jadi begini, kalau saya pribadi sebagai ketua NGO juga, saya nggak baper. Kenapa saya bilang baper? Nggak baper, karena saya juga tahu bahwasanya pejabat juga ujung-ujungnya gini, ya toh. Memang NGO ke barat, ke timur dan segala macam melakukan pendampingan ini dan segala macam, ya toh. Juga harus jujur ya teman-teman NGO ini. Juga kadang-kala betul yang dibutuhkan ini, iya. Nggak ada yang makan siang gratis sekarang, realistis saja, ya toh. Bahkan ada satu profesi, ya, yang kerjanya berdasarkan kontrak pun itu tetapi juga ada kontrak ya berupa ya seperti itu. Apa yang kita baper? Toh kita juga tahu semua kepala daerah bukan hanya di Situbondo, se-Indonesia dari 500 sekian kepala daerah baik itu kota, kabupaten, provinsi dan lain-lain. Kalau mereka berbicara mereka hanya untuk mengabdi kepada negara, ya torbi siapa bro? Ya torbi siapa? Gitu loh, ya realistis lah. Ya. Jadi hanya slogan good, clean, and clear. Apa? Government. Itu hanya ke slogan saya. Tata pemerintahan yang baik dan bersih. Aduh. Mas, tolonglah masyarakat nih kasih edukasi, jangan hanya bisa dibodohi. Nggak ada seperti itu, bohong itu semuanya. Saya pastikan bohong. Niat ngabdi nggak ada. Mereka untuk menjadi gubernur, wali kota, bahkan bupati, itu dananya bukan 20 miliar, Mas. Bisa 50 miliar ke atas dana mereka. Sedangkan apa yang dia dapat dari gaji pokok, biaya operasional atau BOP, itu kan, aduh, berapa? Besarannya berapa? Itu tergantung PAD kita. Kalau tidak keliru ada 3% dari PAD kita. Itulah. Kalau berbicara clean, ya, dan clear, government, ya hanya dia ada di buku-buku teori saja. Nggak ada itu, nggak ada bersih gitu. Nggak ada. Semuanya ujung-ujungnya ini, semua itu. Itulah. Nggak ada pengabdian. Kecuali kita mau sholat, mungkin kita itu ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau untuk jabatan, untuk profesi, bahkan lain-lain, ya pragmatis semua. Sudahlah percaya ke saya. Makanya saya tuh malas menanggapi seperti itu. Menurut saya, gaduhnya kejadian minggu kemarin, hal yang tidak perlu terjadi sebenarnya. Itulah. Tidak perlu terjadi. Ini sebenarnya masyarakat, termasuk kita ini juga, dipertontonkan dagelan-dagelan yang konyol. Gitu loh. Konyol banget sebenarnya. Yang ada di rame ya di media sosial atau di mana, konyol sebenarnya itu. Sebenarnya kita sebagai masyarakat tuh hanya ketawa. Duh apa boy, rah? Apa boy? Toh sama, pejabatnya, oknum LSM-nya, oknum ininya dan segala macamnya, ya sama ujung-ujungnya ya ini. Udah dah percaya. Itu loh. Ayo coba cari misalnya, saya pribadi misalnya, oh Eko katanya idealis, Eko idealis, kata orang-orang, banyak orang bilang seperti itu. Kapan pernah Eko 86? Nggak ada, cari buktinya, nggak ada. Nggak ada. Silakan tanya dari ujung barat, ujung timur, bahkan ke pusat. Tapi apakah saya tidak dapat uang dari gerakan-gerakan saya? Iya, dari gerakan tidak dapat uang. Tapi kan kadang kita memetik poin di sana sehingga poin itu membawa kita ke suatu apa ya, kegiatan-kegiatan yang menghasilkan uang misalnya. Kan sama aja sebenarnya, itu pragmatis. Sudahlah, sekarang ini era kemunafikan, Dobododo Timur semua serba munafik, Mas. Apalagi sekarang banyak aktivis, mohon maaf ya, oknum aktivis yang mengaku aktivis maksudnya,
mengaku aktivis, mengaku awak media, kapasitasnya juga ya seperti itu. Ya, hanya bisanya berkoar-koar di medsos, hasil copy paste kadang-kala, narasi dan segala macam. Bukan hasil kreasi itu yang bikin kita kadang-kala miris. Gitu loh. Untuk bicara vulgar seperti ini nggak ada kemampuan, kadang kapasitas nggak ada juga kadang-kala gitu. Jadi kalau kita bicara jujur atau kulil hak walau kana murad, kita kan dianggap kita wah parah. Tapi lah gitu. Mana apa mau desanya gini? Ya jujur bisa ya sekarang.